Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kafah Studio, tempat di mana derap kuda perang sejarah kembali menghantam jantung keberanian. Kali ini kita menyingkap episode berdarah di masa Abu Bakar Ash-Shiddiq Perang Buta, saat Khalid bin Walid, sang pedang Allah, dilepaskan untuk menghancurkan bara pemberontakan. Buta bukan sekadar medan tempur, tapi sarang perlawanan yang menantang otoritas Islam pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kecepatan yang mengerikan, Khalid menggulung jarak, memukul sebelum musuh siap, dan menghancurkan moral lawan dengan strategi kilat yang tak memberi ruang bernapas. Malam menjadi saksi pergerakan senyap, siang berubah menjadi neraka bagi para penentang. Di Buta, Khalid menunjukkan bahwa keraguan adalah kematian dan ketegasan adalah kemenangan. Sekali ia bergerak, perlawanan runtuh. Pesan kekhalifahan ditegakkan dengan besi, disiplin, dan keberanian tanpa kompromi. Jika kalian dipanggil untuk bertindak tegas demi menjaga kebenaran, beranikah kalian melangkah sekeras Khalid bin Walid? Inilah kisah Perang Buta. Pada tahun 632 Masehi, setelah wafatnya Nabi Muhammad, suasana Jazirah Arab berubah drastis. Kesedihan menyelimuti Madinah, tetapi bersamaan dengan itu muncul kegelisahan yang lebih besar. Banyak kabilah yang sebelumnya tunduk pada perjanjian bersama mulai mempertanyakan kembali ikatan mereka. Sebagian berkata bahwa perjanjian itu hanya berlaku selama Nabi Muhammad hidup. Sebagian lain merasa memiliki kebebasan untuk menentukan jalan sendiri. Di tengah keadaan itu, Abu Bakar berdiri sebagai pemimpin kaum muslimin dengan tanggung jawab yang berat, menjaga persatuan di tengah perpecahan yang mulai menyebar, seperti api di padang pasir kering. Di wilayah Najd, terdapat sebuah daerah bernama Buta. Daerah ini dikenal sebagai tempat persinggahan kabilah Bani Yarbu. Pemimpin mereka adalah Malik bin Nuwairah, seorang lelaki yang dikenal cerdas, pandai berbicara, dan memiliki pengaruh kuat atas kaumnya. Sebelum wafatnya Nabi Muhammad, Malik pernah mengumpulkan zakat dan mengirimkannya ke Madinah. Namun, setelah wafatnya Nabi Muhammad, sikap Malik berubah. Ia menahan zakat yang telah terkumpul dan membubarkan orang-orang yang sebelumnya ia tugaskan untuk mengumpulkannya. Di antara kaumnya, Malik berkata, "Orang yang dulu menjadi rujukan kita telah wafat. Aku tidak akan menyerahkan harta kaum ini sebelum aku yakin kemana arah yang benar." Sebagian orang bertanya dengan ragu, apakah ini berarti kita memutuskan hubungan dengan Madinah? Malik menjawab, "Aku tidak mengatakan demikian. Aku hanya menunggu. Jangan terburu-buru." Namun, kata-kata itu menyebar dengan berbagai tafsir. Ada yang menganggap Malik hanya berhati-hati, ada pula yang menilai ia telah membangkang. Kabar tentang sikap Malik akhirnya sampai ke Madinah. Abu Bakar mendengarnya dengan wajah serius. Ia mengumpulkan para sahabat dan berkata, "Jika zakat dipisahkan dari kewajiban lain, maka perjanjian akan runtuh. Kita tidak boleh membiarkan satu kabilah menjadi contoh bagi yang lain." Di antara orang-orang yang hadir, Khalid bin Walid berdiri. Ia dikenal sebagai seorang yang tegas dan berpengalaman dalam peperangan. Abu Bakar memandangnya dan berkata, "Pergilah ke Najd, temui Malik bin Nuwairah. Ajak mereka kembali pada perjanjian.
Jika mereka menolak, bertindaklah sesuai dengan ketetapan." Khalid menjawab tanpa ragu, "Aku akan berangkat dan tidak akan menyia-nyiakan waktu." Pasukan pun disiapkan. Mereka berjalan meninggalkan Madinah, melintasi padang pasir yang luas dan sunyi. Di siang hari, matahari membakar kulit. Di malam hari, dingin menusuk tulang. Dalam perjalanan, Khalid sering berbicara dengan pasukannya. Ia berkata, "Kita tidak berangkat untuk menumpahkan darah. Kita berangkat untuk menegakkan kejelasan. Namun jika kejelasan itu ditolak, maka pedang akan berbicara." Ketika mereka mendekati wilayah Butha, pasukan Khalid bergerak dengan hati-hati. Mata-mata melaporkan bahwa orang-orang Malik tidak bersiaga penuh. Sebagian senjata telah disimpan dan banyak pengikut Malik telah pulang ke kabilah mereka masing-masing. Khalid memutuskan untuk mengepung wilayah itu pada malam hari agar tidak terjadi pelarian. Saat malam turun, api unggun kecil terlihat di kejauhan. Angin membawa suara percakapan samar. Pasukan Khalid bergerak mengelilingi perkemahan. Ketika fajar menyingsing, kepungan telah sempurna. Khalid memerintahkan agar Malik dipanggil keluar tanpa kekerasan. Malik keluar dengan langkah tenang. Ia melihat pasukan bersenjata dan berkata, "Apa maksud kedatangan kalian ke tanah ini?" Khalid melangkah maju dan berkata, "Aku datang membawa perintah dari Madinah. Mengapa engkau menahan zakat dan membubarkan perintah yang telah disepakati?" Malik menatap Khalid dengan tajam, lalu menjawab, "Aku tidak memerangi Madinah. Aku tidak mengangkat senjata. Aku hanya menunggu kejelasan setelah wafatnya Nabi Muhammad." Khalid berkata, "Kejelasan itu telah ada. Kewajiban tidak gugur karena wafatnya seseorang." Malik menjawab dengan nada menahan emosi, "Aku tidak menolak kewajiban itu. Aku hanya ingin memastikan bahwa kaumku tidak terseret ke dalam kekacauan." Percakapan itu disaksikan banyak orang. Beberapa prajurit Khalid saling berpandangan. Ada keraguan di antara mereka. Salah seorang berkata pelan, ia masih mengucapkan syahadat. Namun Khalid melihat persoalan ini lebih luas. Ia berkata dengan suara keras, "Menahan zakat adalah tanda pemisahan diri. Jika ini dibiarkan, kabilah lain akan mengikuti." Akhirnya, Malik dan beberapa pengikutnya ditangkap. Mereka diikat dan dibawa ke perkemahan. Malam itu terasa panjang. Angin berhembus membawa dingin, dan api unggun berderak pelan. Di sekitar api, para prajurit berbincang dengan suara rendah. Salah seorang berkata, "Apakah kita akan membunuh mereka?" Yang lain menjawab, "Keputusan ada pada Khalid. Apapun itu, kita harus patuh." Khalid duduk sendiri, memandangi api. Ia memikirkan amanah yang diembannya. Ia tahu bahwa keputusannya akan dikenang, baik atau buruk. Ketika pagi tiba, keputusan itu pun dilaksanakan. Malik bin Nuwairoh dihukum mati. Peristiwa itu terjadi di Butha pada tahun 632 Masehi. Setelah kejadian tersebut, ketakutan menyebar. Orang-orang yang sebelumnya ragu segera menyatakan tunduk. Sebagian menangis, sebagian terdiam, menyadari bahwa masa menunggu telah berakhir. Pasukan Khalid mengumpulkan harta zakat dan menegakkan kembali perintah Madinah di wilayah itu. Dalam perjalanan kembali, seorang perwira berkata kepada Khalid, "Apa yang kita lakukan hari ini akan dibicarakan orang lama sekali." Khalid menjawab, "Aku tahu, namun jika aku ragu, kekacauan akan lebih besar dari ini." Ketika berita sampai ke Madinah, peristiwa di Butha menimbulkan perbincangan panjang. Ada yang membela keputusan Khalid, ada yang mempertanyakannya. Namun Abu Bakar akhirnya berkata, "Apa yang telah terjadi telah berlalu. Yang penting, persatuan tetap terjaga." Demikianlah kisah peristiwa Butha, sebuah peristiwa yang tidak hanya berisi pertempuran, tetapi juga kegelisahan, perdebatan,
dan keputusan berat di masa awal sejarah Islam. Kisah ini terus diceritakan, bukan sebagai cerita hitam putih, melainkan sebagai gambaran betapa sulitnya menjaga persatuan ketika keyakinan dan kepentingan saling bertabrakan. Setelah peristiwa di Butah selesai, pasukan Khalid bin Walid tidak langsung kembali ke Madinah. Pagi itu, matahari terbit perlahan di atas padang pasir Najd, menyinari sisa-sisa perkemahan yang telah ditinggalkan. Angin membawa bau debu dan abu api unggun yang telah padam. Beberapa prajurit masih terdiam, seolah memikirkan apa yang baru saja terjadi. Wajah-wajah mereka tidak menunjukkan kegembiraan kemenangan, melainkan kelelahan batin. Seorang prajurit muda mendekati temannya dan berkata dengan suara pelan, "Aku tidak menyangka urusan ini akan berakhir seperti ini." Temannya menjawab, "Aku pun tidak. Tetapi keputusan telah dibuat. Kita hanya bisa melanjutkan langkah." Khalid berdiri agak jauh dari mereka, memandang hamparan pasir yang luas. Ia berkata kepada dirinya sendiri, "Jika aku ragu, perpecahan akan menjalar. Jika aku tegas, luka akan tertinggal. Tidak ada jalan yang benar-benar ringan." Pasukan kemudian bergerak menyisir wilayah sekitar untuk memastikan tidak ada kelompok yang tersisa dan berpotensi menimbulkan perlawanan baru. Beberapa orang datang menyerahkan diri. Mereka berkata dengan suara gemetar, "Kami tidak ingin melawan, kami hanya mengikuti pemimpin kami." Khalid menjawab, "Perjanjian telah jelas. Selama kalian menepatinya, tidak ada yang perlu ditakutkan." Berita tentang peristiwa di Butah menyebar cepat, lebih cepat dari langkah unta di padang pasir. Kabilah-kabilah di sekitarnya mulai berhitung. Mereka saling bertanya satu sama lain, apakah menunda dan ragu masih mungkin dilakukan, atau justru akan membawa akibat yang sama. Banyak yang akhirnya memilih mengirim utusan ke Madinah sebagai tanda tunduk dan setia. Beberapa hari kemudian, pasukan Khalid melanjutkan perjalanan menuju wilayah lain di Najd yang juga menunjukkan tanda-tanda pembangkangan. Dalam perjalanan itu, suasana pasukan berubah. Mereka menjadi lebih waspada, tetapi juga lebih mantap. Mereka tahu bahwa tugas mereka bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan bagian dari upaya besar menjaga kesatuan. Di salah satu malam perjalanan, pasukan berhenti dan menyalakan api unggun. Khalid duduk bersama beberapa perwira. Salah satu dari mereka berkata, "Wahai Khalid, banyak orang di Madinah kelak akan bertanya tentang apa yang terjadi di Butah." Khalid mengangguk pelan. "Aku tidak menutup mata terhadap itu, tetapi aku tidak bertindak atas dasar amarah. Aku bertindak karena aku melihat bahaya yang lebih besar jika ini dibiarkan." Perwira itu bertanya lagi, "Apakah engkau yakin keputusan itu akan dipahami?" Khalid menjawab, "Tidak semua keputusan harus dipahami saat ini. Sebagian baru akan dimengerti setelah waktu berlalu." Sementara itu di Madinah, kabar dari Najd akhirnya tiba. Orang-orang berkumpul dan membicarakan peristiwa tersebut. Ada yang terkejut, ada yang marah, ada pula yang diam merenung. Di masjid, perbincangan berlangsung dengan nada yang berbeda-beda. Seseorang berkata, "Malik bin Nuwairah masih mengaku beriman. Mengapa ia harus dihukum seperti itu?" Yang lain menjawab, "Jika menahan zakat dibiarkan, apa yang akan terjadi pada perjanjian kita?" Abu Bakar mendengar semua itu dengan wajah tenang namun serius. Ia berkata, "Aku mengutus Khalid dengan amanah. Ia bertindak sesuai dengan pemahamannya atas perintah yang kuberikan. Aku tidak akan meruntuhkan keputusan di medan yang telah ia ambil." Meski demikian, peristiwa itu meninggalkan bekas. Ia menjadi bahan pembicaraan lama, bahkan menjadi perdebatan di kemudian hari. Sebagian melihatnya sebagai ketegasan yang menyelamatkan persatuan. Sebagian lain melihatnya sebagai keputusan yang terlalu keras. Namun, sejarah tidak pernah berdiri pada satu sudut pandang saja. Di Najd, kehidupan perlahan kembali berjalan.
Orang-orang yang sebelumnya ragu, kini menata ulang hubungan mereka dengan Madinah. Mereka mengumpulkan zakat, mengirim utusan, dan berusaha menenangkan hati mereka sendiri yang masih diliputi ketakutan. Nama Malik bin Nuwairah masih sering disebut, kadang dengan nada sedih, kadang dengan nada marah, kadang dengan nada pasrah. Seorang lelaki tua dari Bani Yarbu berkata kepada cucunya, "Apa yang terjadi adalah pelajaran. Di masa kekacauan, diam bisa dianggap menentang dan ragu bisa dianggap memisahkan diri." Cucunya bertanya, "Apakah semua ini akan berakhir?" Lelaki tua itu menghela napas. Tidak ada yang benar-benar berakhir. Semua hanya berubah bentuk. Pasukan Khalid terus bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain. Setiap tempat memiliki ceritanya sendiri, ketakutannya sendiri, dan harapannya sendiri. Nama Khalid bin Walid mulai disebut dengan rasa gentar oleh sebagian kabilah, tetapi juga dengan rasa aman oleh mereka yang memilih tunduk. Ia menjadi simbol ketegasan di masa yang rapuh. Di sela-sela perjalanan, Khalid sering teringat pada Butha. Ia tahu bahwa peristiwa itu akan selalu mengikutinya. Namun, ia juga tahu bahwa sejarah tidak dibangun dari keputusan yang sempurna, melainkan dari keputusan yang diambil di tengah ketidakpastian. Tahun 632 Masehi terus berjalan. Masa yang sulit perlahan membentuk wajah baru Jazirah Arab. Dari padang pasir Najd hingga Madinah, orang-orang belajar bahwa persatuan tidak datang dengan sendirinya. Ia dijaga, dipertahankan, dan kadang dibayar dengan keputusan yang menyakitkan. Dan kisah Khalid bin Walid pun terus berlanjut. Dari Najd menuju medan-medan lain, membawa pedang, tanggung jawab, dan bayang-bayang masa lalu yang tidak pernah benar-benar pergi. Perjalanan pasukan Khalid bin Walid berlanjut menembus padang pasir Najd yang seakan tidak berujung. Langkah-langkah unta meninggalkan jejak panjang di pasir, namun jejak itu segera terhapus oleh angin. Seperti itulah Khalid memandang peristiwa Butha. Ia telah terjadi, ia meninggalkan bekas di hati manusia. Tetapi waktu akan terus bergerak tanpa menunggu siapapun. Di setiap persinggahan, orang-orang datang dengan wajah cemas. Mereka membawa kabar, pertanyaan, dan ketakutan. Seorang utusan dari sebuah kabilah mendekat dengan tubuh gemetar dan berkata, "Kami mendengar apa yang terjadi di Butha. Kami tidak ingin bernasib sama. Apa yang harus kami lakukan agar aman?" Khalid menatapnya dan menjawab dengan nada datar, "Tepati perjanjian. Jangan ragu, jangan menunda." Jawaban itu sederhana, tetapi berat. Banyak orang menyadari bahwa masa abu-abu telah berakhir. Tidak ada lagi ruang untuk menunggu dan berharap keadaan akan berubah dengan sendirinya. Pada suatu malam, ketika pasukan beristirahat, hujan turun dengan deras. Air membasahi pasir dan mengubahnya menjadi lumpur. Api unggun sulit dinyalakan. Para prajurit berkumpul rapat, berbagi cerita untuk mengusir dingin. Salah seorang dari mereka berkata, "Aku tidak pernah membayangkan akan memerangi saudara sendiri." Yang lain menjawab, "Aku juga tidak. Tetapi jika kita tidak bergerak, perpecahan akan lebih kejam daripada pedang." Khalid mendengar percakapan itu dari kejauhan. Ia mendekat dan berkata, "Ingatlah, kita tidak berjalan untuk kebencian. Kita berjalan agar kekacauan tidak menguasai semua orang." Kata-kata itu tidak menghapus kegelisahan, tetapi memberi arah. Pasukan kembali melanjutkan perjalanan ke wilayah lain yang sebelumnya menunjukkan tanda-tanda penolakan. Di beberapa tempat, mereka disambut dengan tangan terbuka. Di tempat lain, mereka disambut dengan tatapan curiga dan keheningan yang panjang. Di sebuah pemukiman kecil, seorang perempuan tua mendekati Khalid. Wajahnya keriput, matanya basah. Ia berkata, "Anakku mengikuti Malik bin Nuwairah. Sejak peristiwa itu, ia tidak pernah kembali. Aku tidak tahu apakah ia hidup atau mati." Khalid terdiam sejenak. Ia kemudian berkata, "Aku tidak bisa mengembalikan yang telah berlalu, tetapi aku berjanji
tidak akan menyakiti orang yang memilih untuk berdamai. Perempuan itu mengangguk pelan, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Peristiwa kecil seperti itu terus terulang, mengingatkan Khalid bahwa setiap keputusan besar selalu menimbulkan luka-luka kecil yang tidak tercatat dalam catatan resmi. Sementara itu, di Madinah, perdebatan belum sepenuhnya mereda. Orang-orang masih membicarakan But'ah di sudut-sudut kota. Ada yang berkata bahwa ketegasan itu menyelamatkan banyak nyawa di kemudian hari. Ada pula yang berkata bahwa satu nyawa yang hilang terlalu mahal untuk sebuah pesan. Abu Bakar mendengar semuanya. Pada suatu hari, ia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Jika aku ragu mengambil keputusan, perpecahan akan lebih luas. Aku memilih memikul beban ini daripada melihat persatuan runtuh." Kata-kata itu tidak mengakhiri perdebatan, tetapi memberi batas. Orang-orang mulai menyadari bahwa masa itu memang masa yang keras dan tidak ada keputusan yang sepenuhnya bersih dari celah. Di Najd, beberapa bekas pengikut Malik bin Nuwairah mulai menata hidup baru. Sebagian kembali bertani, sebagian menggembala, sebagian memilih meninggalkan wilayah itu sama sekali. Nama Malik masih disebut, terutama dalam syair dan percakapan malam hari. Ada yang mengenangnya sebagai pemimpin yang ragu, ada yang mengenangnya sebagai korban keadaan. Seorang lelaki berkata kepada temannya, "Jika ia tidak menunggu, mungkin semuanya berbeda." Temannya menjawab, "Atau mungkin hasilnya tetap sama. Kita tidak pernah tahu." Khalid melanjutkan tugasnya dari satu wilayah ke wilayah lain. Setiap langkah terasa seperti menutup celah perpecahan yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad. Ia tahu bahwa tugas ini bukan hanya soal peperangan, tetapi soal menunjukkan bahwa ada satu arah yang harus diikuti. Di suatu pagi yang cerah, Khalid berdiri di atas bukit kecil dan memandang pasukannya. Ia berkata kepada seorang perwira, "Suatu hari, orang-orang akan membaca tentang masa ini tanpa merasakan ketakutan yang kita rasakan. Mereka akan menilai dengan kata-kata, bukan dengan beban di dada." Perwira itu menjawab, "Apakah itu membuatmu menyesal?" Khalid menggeleng pelan. "Tidak, tetapi aku berharap mereka memahami bahwa keputusan di medan tidak pernah sesederhana yang terlihat di cerita." Tahun 632 Masehi terus bergulir. Jazirah Arab perlahan berubah. Kabilah-kabilah yang sebelumnya terpisah mulai kembali berada dalam satu ikatan. Namun, di balik persatuan itu, tersimpan kisah-kisah getir yang jarang diceritakan dengan suara lantang. Kisah Khalid bin Walid, peristiwa But'ah, dan dampaknya tidak berhenti di satu tempat. Ia menjadi bagian dari perjalanan panjang, sebuah masyarakat yang sedang mencari bentuknya. Dan selama pasir masih bergerak oleh angin, kisah ini akan terus diceritakan, dilanjutkan, dan diperdebatkan oleh generasi berikutnya. Hari-hari berikutnya dilalui pasukan Khalid bin Walid dengan perjalanan yang panjang dan melelahkan. Padang pasir seolah tidak pernah berubah, tetapi hati manusia di dalamnya terus bergolak. Setiap mata memandang Khalid dengan perasaan yang berbeda. Ada yang melihatnya sebagai penjaga ketertiban, ada pula yang melihatnya sebagai bayangan keputusan pahit yang tidak mudah dilupakan. Pada suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat dan langit berwarna jingga, pasukan berhenti di sebuah lembah kecil. Air di tempat itu tidak banyak, tetapi cukup untuk mengisi kembali kantong-kantong kulit. Beberapa prajurit duduk membersihkan senjata mereka. Suara gesekan besi dan desahan napas bercampur menjadi satu. Seorang prajurit yang sudah berumur berkata, "Aku telah melalui banyak peperangan sebelum ini, tetapi perang melawan keraguan manusia lebih melelahkan daripada melawan pedang." Prajurit lain menjawab, "Benar,
musuh yang terlihat lebih mudah dihadapi daripada kegelisahan di dada. Khalid mendengar percakapan itu. Ia mendekat dan berkata, "Kalian benar. Tetapi jika kita membiarkan keraguan menguasai, maka yang akan berkuasa bukan kebenaran, melainkan ketakutan." Malam itu, Khalid tidak segera tidur. Ia duduk sendirian, menatap langit yang penuh bintang. Dalam diam, ia mengingat kembali wajah Malik bin Nuwairoh, suara orang-orang yang mempertanyakan keputusannya dan amanah yang diberikan kepadanya. Ia berkata dalam hati, "Aku bukan penentu takdir, tetapi aku bertanggung jawab atas langkah yang kuambil." Beberapa hari kemudian, pasukan menerima kabar dari wilayah lain bahwa ada kabilah yang semula ragu, kini memilih tunduk tanpa perlawanan setelah mendengar peristiwa di Butha. Mereka mengirim utusan dengan membawa zakat dan pesan perdamaian. Utusan itu berkata, "Kami tidak ingin negeri kami diliputi pertumpahan darah. Kami memilih kejelasan." Khalid menjawab, "Keputusan kalian akan menjaga keselamatan banyak orang." Namun, tidak semua wilayah bersikap demikian. Di beberapa tempat, orang-orang masih berbisik, menunggu, dan berharap keadaan berubah. Khalid memutuskan untuk mendekati mereka dengan peringatan, bukan serangan. Ia mengirim utusan dan berkata, "Kami tidak datang untuk menghancurkan, kami datang untuk menyatukan, tetapi waktu menunggu telah habis." Di Madinah, tahun 632 Masehi itu dikenang sebagai tahun ujian. Kehidupan berjalan, pasar tetap ramai, dan orang-orang tetap beribadah. Tetapi di balik semua itu, ada kesadaran bahwa fondasi masyarakat sedang diuji. Peristiwa di Najd, termasuk Butha, menjadi cermin bagi semua orang tentang rapuhnya persatuan jika tidak dijaga dengan tegas. Seorang lelaki di Madinah berkata kepada temannya, "Kita dulu bersatu karena keimanan. Sekarang kita belajar bersatu karena tanggung jawab." Temannya menjawab, "Dan tanggung jawab itu tidak selalu lembut." Sementara itu, di Najd, anak-anak tumbuh dengan cerita-cerita tentang masa kekacauan. Mereka mendengar kisah tentang Malik bin Nuwairoh dari orang tua mereka, dan kisah tentang Khalid bin Walid dari para pengelana. Dua nama itu hidup berdampingan dalam ingatan, tidak selalu sebagai musuh, tetapi sebagai bagian dari satu masa yang sulit. Seorang anak bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apakah semua ini harus terjadi?" Ayahnya menjawab setelah diam lama, "Aku tidak tahu, tetapi yang aku tahu, kita hidup di masa setelahnya, dan tugas kita adalah tidak mengulang kekacauan itu." Pasukan Khalid akhirnya menyelesaikan tugas di wilayah Najd. Mereka bersiap untuk bergerak ke medan lain, membawa pengalaman yang berat di hati. Khalid berdiri di depan pasukannya dan berkata, "Apa yang telah kita lalui akan menjadi pelajaran. Jangan biarkan kekerasan membuat hati kalian keras. Ingatlah bahwa tujuan kita adalah menjaga manusia, bukan menghancurkannya." Kata-kata itu tidak menghapus masa lalu, tetapi menanamkan arah untuk masa depan. Pasukan pun kembali bergerak, meninggalkan Najd dengan jejak yang perlahan tertutup pasir, tetapi kisahnya tetap hidup di ingatan orang-orang. Tahun demi tahun akan berlalu, dan generasi baru akan membaca kisah ini dengan jarak waktu yang panjang. Mereka mungkin akan menilai, mempertanyakan, bahkan memperdebatkan. Namun di balik semua penilaian itu, ada satu kenyataan yang tidak bisa dihapus, bahwa di masa penuh ketidakpastian, manusia dipaksa memilih, dan setiap pilihan memiliki harga. Dan demikianlah kisah ini terus berjalan, belum selesai, belum tertutup, menunggu untuk dilanjutkan oleh cerita berikutnya tentang perjalanan, konflik, dan pembelajaran yang lahir dari padang pasir Najd. Setelah meninggalkan wilayah Najd, pasukan Khalid bin Walid bergerak perlahan menuju arah utara.
Langit pagi tampak pucat, seolah enggan memancarkan panasnya. Namun semua orang tahu, matahari akan segera kembali membakar pasir. Unta-unta berjalan dengan langkah berat, membawa beban persediaan dan beban pikiran para prajurit. Tidak ada sorak kemenangan. Yang ada hanyalah keheningan panjang yang sesekali dipecah oleh suara angin. Di tengah perjalanan, Khalid memerintahkan pasukan untuk berhenti sejenak di sebuah dataran luas. Ia memandang orang-orangnya satu persatu. Wajah mereka menunjukkan kelelahan yang tidak hanya berasal dari perjalanan, tetapi juga dari pergulatan batin yang belum selesai. Khalid berkata, "Kita telah melalui masa yang sulit. Jangan biarkan apa yang telah terjadi membuat kita lupa mengapa kita berjalan." Seorang prajurit menjawab, "Kami berjalan karena perintah, tetapi hati kami masih bertanya-tanya." Khalid mengangguk. Pertanyaan itu wajar. Yang berbahaya adalah ketika pertanyaan berubah menjadi keraguan yang melumpuhkan. Di malam hari, pasukan kembali beristirahat. Api unggun menyala kecil, nyalanya bergetar tertiup angin. Beberapa prajurit berbincang tentang keluarga mereka yang jauh. Salah seorang berkata, "Ibuku pasti mendengar kabar tentang Buddha. Aku khawatir ia akan menangis." Yang lain menjawab, "Ibuku akan berkata bahwa semua ini adalah takdir. Tetapi aku tahu takdir tidak menghapus rasa sakit." Khalid mendengar percakapan itu. Ia tidak menegur, tidak pula menyela. Ia tahu bahwa kata-kata tidak selalu bisa meredakan kegelisahan. Kadang yang dibutuhkan hanyalah waktu. Sementara itu, di wilayah Buddha yang telah ditinggalkan pasukan, kehidupan perlahan bergerak kembali. Padang pasir tetap sama, tetapi manusia yang tinggal di sana telah berubah. Beberapa perempuan berkumpul di sebuah tenda, berbicara dengan suara lirih tentang masa lalu. Salah seorang berkata, "Jika Malik tidak menunggu, apakah semuanya akan berbeda?" Yang lain menjawab, "Menunggu atau tidak, angin besar tetap datang." Anak-anak bermain di pasir, belum sepenuhnya memahami apa yang telah terjadi. Mereka hanya tahu bahwa orang-orang dewasa sering terdiam, dan nama Malik bin Nuwairoh kini diucapkan dengan suara yang lebih pelan dari sebelumnya. Di Madinah, waktu terus berjalan. Pasar kembali ramai, tetapi percakapan tentang Najd belum sepenuhnya berhenti. Seorang lelaki berkata, "Kita hidup di masa yang tidak memberi ruang bagi kebimbangan." Temannya menjawab, "Dan masa itu membentuk kita dengan cara yang keras." Abu Bakar sering merenung dalam diam. Ia tahu bahwa keputusan yang diambil pada tahun 632 Masehi akan terus membayangi masa depan. Ia berkata kepada orang-orang terdekatnya, "Aku tidak mencari pujian, aku hanya ingin melihat persatuan bertahan." Kembali ke perjalanan pasukan. Suatu hari mereka bertemu dengan rombongan kecil dari kabilah yang jauh. Orang-orang itu datang tanpa senjata, membawa tanda-tanda perdamaian. Pemimpin rombongan berkata, "Kami mendengar tentang perjalanan kalian. Kami memilih untuk datang sebelum keadaan memaksa." Khalid menjawab, "Keputusan kalian akan menyelamatkan banyak nyawa, termasuk nyawa kalian sendiri." Rombongan itu mengangguk, wajah mereka lega meski masih diliputi ketakutan. Setelah pertemuan itu, pasukan melanjutkan perjalanan. Khalid menyadari bahwa ketegasan di Buddha telah menjadi pesan yang jauh lebih kuat daripada 1000 kata. Namun di balik semua itu, Khalid tidak sepenuhnya tenang. Pada suatu malam, ia berkata kepada seorang perwira, "Aku tahu orang-orang akan mengingatku karena pedang. Aku berharap suatu hari mereka juga mengingatku karena beban yang kupikul." Perwira itu menjawab, "Sejarah jarang adil pada perasaan, tetapi ia mencatat dampak." Tahun 632 Masehi mendekati akhirnya. Jazirah Arab perlahan memasuki fase baru.
perlawanan mulai mereda, tetapi bekasnya tetap ada. Orang-orang belajar bahwa persatuan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, melainkan sesuatu yang harus dijaga, bahkan ketika penjagaannya terasa menyakitkan. Kisah tentang Khalid bin Walid dan peristiwa buta terus hidup. Ia diceritakan di tenda-tenda, di pasar-pasar, dan di perjalanan jauh. Setiap orang menceritakannya dengan nada yang berbeda, sesuai dengan luka dan keyakinan masing-masing. Namun satu hal yang sama, tidak ada yang menyangkal bahwa peristiwa itu telah mengubah arah banyak hal. Dan cerita ini belum berakhir. Ia masih berjalan bersama waktu, menunggu untuk dilanjutkan dengan kisah-kisah berikutnya tentang perjalanan yang lebih jauh, ujian yang lebih besar, dan manusia-manusia yang terus belajar di tengah ketidakpastian. Waktu terus berjalan, dan langkah pasukan Khalid bin Walid semakin menjauh dari wilayah Buthah. Namun, meskipun jarak bertambah, bayangan peristiwa itu tidak pernah benar-benar tertinggal. Di setiap perhentian, di setiap malam sunyi, ingatan tentang Najd kembali hadir, seperti angin padang pasir yang tidak terlihat, tetapi selalu terasa. Pada suatu pagi, pasukan berhenti di sebuah dataran yang luas. Tanahnya keras dan kering, hanya ditumbuhi semak-semak rendah. Khalid memerintahkan pasukan untuk beristirahat lebih lama dari biasanya. Ia melihat kelelahan yang tidak lagi bisa disembunyikan. Beberapa prajurit duduk terdiam, menatap kosong ke kejauhan. Seorang prajurit mendekati Khalid dan berkata, "Aku telah mengikuti banyak perjalanan, tetapi perjalanan ini terasa paling berat." Khalid bertanya, "Karena jaraknya atau karena bebannya?" Prajurit itu menjawab setelah berpikir sejenak, "Karena bebannya. Kita membawa lebih dari sekadar senjata." Khalid mengangguk, "Benar, kita membawa keputusan, dan keputusan selalu lebih berat daripada besi." Di tempat lain, beberapa prajurit berbincang tentang rumah mereka. Salah seorang berkata, "Ketika aku kembali nanti, aku tidak tahu bagaimana aku akan menceritakan semua ini kepada keluargaku." Yang lain menjawab, "Mungkin tidak semua harus diceritakan. Sebagian cukup dipahami." Di Madinah, kehidupan terus berdenyut. Orang-orang bangun pagi, bekerja, berdagang, dan beribadah. Namun di sela-sela rutinitas itu, kisah dari Najd masih sering muncul. Seorang lelaki berkata, "Peristiwa itu mengajarkan kita bahwa persatuan bukan hanya tentang keyakinan, tetapi juga tentang ketegasan." Yang lain menjawab, "Dan ketegasan seringkali menuntut pengorbanan." Di sebuah rumah sederhana, seorang ibu berbicara kepada anaknya, "Ingatlah, masa yang kau dengar dalam cerita itu adalah masa ketika orang-orang harus memilih tanpa tahu akibatnya secara pasti." Anak itu bertanya, "Apakah mereka takut?" Ibu itu menjawab, "Tentu, tetapi mereka tetap berjalan." Kembali ke perjalanan pasukan, suatu malam Khalid bermimpi tentang padang pasir yang luas tanpa batas. Dalam mimpinya, ia berjalan sendirian, tanpa pasukan, tanpa suara. Ketika ia terbangun, keringat membasahi wajahnya. Ia duduk dan memandang gelap malam, lalu berkata, "Pelan, tanggung jawab tidak pernah tidur." Keesokan harinya, pasukan kembali bergerak. Mereka bertemu dengan kabilah-kabilah yang kini lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Banyak yang memilih langsung menyatakan kesetiaan, bukan karena takut semata, tetapi karena menyadari bahwa ketidakjelasan hanya akan membawa kerugian. Seorang pemimpin kabilah berkata kepada Khalid, "Kami belajar dari apa yang terjadi di Buthah. Kami tidak ingin masa depan anak-anak kami dibangun di atas keraguan." Khalid menjawab, "Keputusan kalian akan dikenang oleh anak-anak itu. Namun, tidak semua orang menerima keadaan dengan lapang. Di beberapa tempat, orang-orang masih menyimpan kemarahan dan kesedihan. Mereka berbicara di balik tenda, di malam hari, dengan suara pelan." Nama Malik bin Nuwairah disebut sebagai simbol dari masa yang tidak pernah selesai.
Seorang lelaki berkata, "Sejarah ditulis oleh mereka yang bertahan." Temannya menjawab, "Dan luka ditanggung oleh mereka yang ditinggalkan." Hari demi hari berlalu. Pasukan Khalid semakin dekat dengan akhir tugas mereka di wilayah itu. Pada suatu sore, Khalid berdiri di atas bukit kecil dan memandang matahari yang perlahan tenggelam. Langit berubah warna, dari kuning ke jingga, lalu merah tua. Ia berkata kepada seorang perwira, "Suatu hari nanti, orang-orang akan membaca tentang masa ini tanpa merasakan panasnya matahari atau dinginnya malam." Perwira itu menjawab, "Tetapi mereka akan merasakan getarnya meski samar." Khalid menghela napas panjang. "Aku berharap begitu." Tahun 632 Masehi hampir berakhir. Masa yang dimulai dengan kehilangan besar kini dipenuhi dengan ujian demi ujian. Jazirah Arab sedang membentuk wajah barunya, dan setiap peristiwa menjadi batu yang menyusun jalan panjang itu. Kisah tentang Khalid bin Walid dan peristiwa di Butah tidak pernah benar-benar selesai. Ia hidup di ingatan orang-orang, berubah bentuk setiap kali diceritakan ulang. Bagi sebagian orang, ia adalah kisah ketegasan. Bagi yang lain, ia adalah kisah kehilangan. Dan bagi banyak orang, ia adalah pengingat bahwa sejarah dibentuk oleh manusia dengan segala kelemahan dan keberaniannya. Cerita ini masih berjalan, seperti langkah di padang pasir yang tidak pernah benar-benar berhenti. Selama masih ada yang mengingat, selama masih ada yang bertanya, kisah ini akan terus berlanjut, menunggu lembaran berikutnya untuk dituliskan. Malam demi malam berlalu, dan perjalanan pasukan Khalid bin Walid semakin mendekati wilayah-wilayah yang sebelumnya hanya dikenal lewat kabar dan bisikan. Angin gurun bertiup lebih kencang, seolah membawa suara masa lalu yang belum selesai. Di setiap perhentian, Khalid memperhatikan perubahan sikap orang-orang yang mereka temui. Tidak ada lagi perdebatan panjang, tidak ada lagi penantian yang ragu-ragu. Kebanyakan memilih diam dan patuh, seakan belajar dari kejadian yang telah mendahului mereka. Pada suatu pagi yang dingin, ketika embun masih menempel di kain tenda, Khalid memanggil beberapa perwira. Ia berkata, "Kita telah melihat bagaimana satu keraguan bisa menjalar menjadi banyak keraguan. Jangan biarkan itu terulang." Salah seorang perwira menjawab, "Orang-orang kini lebih memilih tunduk daripada bertanya." Khalid mengangguk pelan. Ketundukan yang lahir dari ketakutan tidak akan bertahan lama. Tetapi setidaknya ia memberi waktu bagi ketertiban untuk tumbuh. Di sisi lain perkemahan, beberapa prajurit berbicara tentang rumah mereka. Seorang berkata, "Ketika aku kembali, aku ingin hidup tenang dan tidak lagi mendengar suara pedang." Yang lain menjawab, "Ketenangan sering datang setelah badai, bukan sebelumnya." Hari itu, pasukan melanjutkan perjalanan. Di kejauhan, tampak sebuah pemukiman kecil. Orang-orangnya berdiri di luar tenda, menunggu. Ketika Khalid mendekat, seorang lelaki maju dan berkata, "Kami tidak datang untuk melawan. Kami datang untuk memastikan bahwa apa yang terjadi di Butah tidak terjadi di sini." Khalid menatapnya dan berkata, "Keputusan ada di tangan kalian. Jalan telah jelas." Lelaki itu mengangguk dan suasana pun mencair. Tidak ada pertempuran, tidak ada teriakan, hanya kesepakatan yang terucap dengan suara pelan namun tegas. Bagi Khalid, momen seperti itu lebih berat daripada pertempuran karena ia menyadari bahwa bayang-bayang masa lalu masih berdiri di antara setiap kata. Sementara itu, di wilayah yang pernah menjadi tempat tinggal Malik bin Nuwairoh, cerita tentang dirinya terus hidup. Seorang perempuan berkata kepada anaknya, ia adalah orang yang mencintai kaumnya, tetapi hidup di masa yang tidak memberi ruang untuk menunggu. Anak itu bertanya, apakah ia salah? Perempuan itu terdiam lama sebelum menjawab. Kadang pertanyaan tentang salah dan benar datang terlambat. Cerita-cerita seperti itu menyebar dari mulut ke mulut, menjadi bagian dari ingatan kolektif. Tidak ada satu versi yang sama. Setiap orang menambahkan perasaan mereka sendiri, luka mereka sendiri,
dan harapan mereka sendiri. Di Madinah, waktu terus bergerak. Orang-orang mulai lebih jarang membicarakan Najd dengan suara keras, tetapi bukan berarti mereka melupakannya. Peristiwa itu telah menjadi pelajaran diam-diam, tertanam dalam cara mereka memandang persatuan dan perbedaan. Seorang lelaki berkata, "Kita belajar bahwa kehilangan satu orang bisa mengguncang banyak hati." Yang lain menjawab, "Dan kehilangan arah bisa mengguncang seluruh masyarakat." Khalid menerima kabar dari Madinah tentang tugas-tugas berikutnya. Ia membaca pesan itu dengan wajah serius. Ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Namun, sebelum melanjutkan langkah lebih jauh, ia mengumpulkan pasukannya dan berkata, "Apa yang telah kita lalui bukan akhir. Ia hanyalah satu bagian dari perjalanan panjang. Jangan biarkan masa lalu membutakan langkah ke depan." Seorang prajurit bertanya, "Apakah masa lalu akan pernah berhenti mengikuti kita?" Khalid menjawab, "Tidak, tetapi kita bisa belajar berjalan bersamanya." Malam itu, pasukan beristirahat lebih lama. Langit cerah, bintang-bintang terlihat jelas. Beberapa prajurit tertidur dengan cepat, kelelahan. Yang lain tetap terjaga, memikirkan keluarga, rumah, dan masa depan. Khalid duduk sendiri, seperti biasa, memandangi api unggun yang hampir padam. Ia berkata, pelan, seolah berbicara pada api. Sejarah tidak meminta izin sebelum ditulis. Ia hanya berjalan dan kita terseret di dalamnya. Tahun 632 Masehi akhirnya berlalu, meninggalkan jejak yang tidak mudah dihapus. Ia menjadi tahun yang dikenang sebagai masa peralihan, masa keputusan, dan masa ketika manusia dipaksa untuk memilih di tengah ketidakpastian. Kisah tentang Khalid bin Walid dan peristiwa Buthah tetap hidup, bukan sebagai cerita yang selesai, tetapi sebagai kisah yang terus berkembang seiring waktu. Dan selama masih ada yang ingin mendengar, selama masih ada yang ingin memahami, cerita ini akan terus berlanjut, mengalir seperti langkah di padang pasir yang tidak pernah benar-benar berhenti. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menyentuh permukaan pasir. Pasukan Khalid bin Walid bersiap melanjutkan perjalanan, tetapi suasana berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ada keheningan yang lebih dalam, seolah setiap orang sedang berdialog dengan dirinya sendiri. Tidak ada teriakan perintah yang keras, hanya isyarat dan gerakan yang telah dipahami tanpa kata. Seorang prajurit muda berjalan di samping Khalid dan berkata dengan ragu, "Aku sering bertanya-tanya, apakah semua yang kita lakukan akan dimengerti oleh orang-orang setelah kita?" Khalid menoleh dan menjawab, "Tidak semua akan dimengerti, tetapi jika persatuan bertahan, itu sudah cukup menjadi jawaban." Mereka melanjutkan perjalanan menyusuri jalur yang jarang dilewati. Jejak unta tampak jelas di pasir yang masih lembab oleh embun pagi. Angin membawa aroma tanah kering, mengingatkan bahwa perjalanan masih panjang. Di kejauhan tampak beberapa tenda kecil. Orang-orang di sana telah mendengar kabar tentang pasukan yang mendekat. Mereka keluar dengan sikap hati-hati, tangan kosong, mata penuh kehati-hatian. Seorang lelaki paruh baya maju dan berkata, "Kami telah mendengar banyak cerita. Kami ingin mendengar langsung apa yang kalian inginkan dari kami." Khalid menjawab dengan suara tenang, "Kami tidak menginginkan selain apa yang telah disepakati, kejelasan dan kesetiaan pada perjanjian." Lelaki itu mengangguk, "Kami memilih tidak menunggu lebih lama." Pertemuan itu berlangsung singkat, tanpa ketegangan yang berlebihan. Pasukan kembali bergerak, meninggalkan pemukiman itu dalam keadaan damai. Bagi Khalid, momen seperti ini menunjukkan bahwa pesan dari peristiwa Buthah
telah menyebar jauh lebih luas daripada yang ia bayangkan. Namun, di dalam hatinya, Khalid tidak pernah merasa benar-benar ringan. Pada suatu malam, ketika pasukan beristirahat di sebuah dataran tinggi, ia duduk sendirian dan memandangi langit. Ia teringat percakapan-percakapan yang pernah terjadi, tatapan-tatapan yang penuh tanya, dan suara-suara yang mempertanyakan keputusannya. Ia berkata, "Pelan, jika aku memilih jalan lain, apakah hasilnya akan berbeda atau hanya luka yang berubah bentuk?" Tidak ada jawaban, hanya angin malam yang berhembus, membawa dingin yang meresap ke tulang. Di Madinah, generasi yang lebih muda mulai tumbuh di tengah cerita-cerita tentang masa sulit itu. Mereka mendengar kisah dari orang tua mereka tentang perjalanan jauh, tentang keputusan berat, dan tentang bagaimana persatuan dijaga dengan susah payah. Seorang pemuda berkata kepada ayahnya, "Aku ingin hidup di masa yang lebih tenang." Ayahnya menjawab, "Ketenangan yang kau nikmati adalah hasil dari kegelisahan yang kami lewati." Kembali ke pasukan, suatu hari mereka menerima kabar bahwa wilayah-wilayah lain telah kembali tenang. Penolakan berkurang dan utusan-utusan datang membawa tanda kesetiaan. Khalid membaca kabar itu dengan perasaan campur aduk. Ia bersyukur, tetapi juga sadar bahwa ketenangan itu dibangun di atas kenangan pahit. Ia mengumpulkan pasukannya dan berkata, "Kita telah melihat bagaimana satu keputusan bisa mengubah banyak hal. Ingatlah selalu bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan hanya akan meninggalkan kehancuran." Seorang prajurit bertanya, "Apakah kebijaksanaan selalu jelas di saat keputusan diambil?" Khalid menjawab, "Tidak, kebijaksanaan sering baru terlihat setelah semuanya berlalu. Hari-hari berlalu tanpa pertempuran. Perjalanan terasa lebih ringan secara fisik, tetapi berat secara batin. Pasukan menyadari bahwa mereka telah melewati masa yang akan selalu dikenang, entah sebagai masa ketegasan atau masa kehilangan." Di wilayah Najd, orang-orang mulai kembali menanam harapan. Mereka membangun kembali kepercayaan yang sempat retak. Anak-anak tumbuh tanpa sepenuhnya memahami mengapa orang-orang dewasa begitu berhati-hati dalam berbicara tentang masa lalu. Namun, nama Malik bin Nuwairah dan Khalid bin Walid tetap hidup, disebut dengan nada yang berbeda-beda, tergantung siapa yang bercerita. Seorang pengelana berkata di sebuah perkemahan, "Aku melihat masa itu sebagai pelajaran tentang betapa mahalnya harga keraguan." Yang lain menjawab, "Dan betapa mahalnya harga ketegasan." Cerita-cerita itu terus berjalan, bertambah panjang seiring waktu. Tidak ada satu akhir yang disepakati. Kisah ini terus hidup, bergerak bersama langkah manusia yang mencoba memahami masa lalu sambil menatap masa depan. Langkah pasukan Khalid bin Walid kini terasa lebih teratur, seakan setiap orang telah menemukan irama baru setelah melewati masa yang berat. Tidak ada lagi ketegangan seperti di awal perjalanan, tetapi juga tidak ada kelengahan. Mereka berjalan dengan kesadaran bahwa apapun yang mereka lakukan akan selalu dikaitkan dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Pada suatu siang, matahari berdiri tepat di atas kepala. Panasnya memantul dari pasir hingga membuat udara tampak bergetar. Pasukan berhenti di sebuah cekungan tanah yang sedikit lebih teduh. Unta-unta dibiarkan beristirahat, dan para prajurit duduk sambil mengatur napas. Keringat membasahi wajah mereka, tetapi tidak ada keluhan yang terdengar keras. Seorang prajurit tua berkata kepada temannya, "Aku pernah berpikir bahwa perang hanya soal menang atau kalah. Sekarang aku tahu ada perang yang tidak terlihat dan itu lebih lama berakhirnya." Temannya mengangguk. Perang itu tinggal di ingatan. Khalid mendengar kata-kata itu. Ia berkata, "Ingatlah, ingatan juga bisa menjadi penjaga." Ia mengingatkan kita agar tidak ceroboh. Sore hari, pasukan bertemu dengan sekelompok pengelana.
Wajah mereka menunjukkan kelelahan, tetapi juga rasa ingin tahu. Salah seorang dari mereka bertanya, "Apakah benar cerita yang kami dengar tentang Najd?" Khalid menjawab singkat, "Sebagian benar, sebagian dibesar-besarkan, tetapi pelajarannya nyata." Pengelana itu terdiam sejenak lalu berkata, "Kami melihat banyak orang kini lebih berhati-hati dalam berbicara." Khalid menjawab, "Kehati-hatian tidak selalu buruk. Ia bisa menjadi awal kebijaksanaan." Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Api unggun dinyalakan lebih besar. Para prajurit berkumpul lebih dekat, sebagian tertidur, sebagian tetap terjaga. Khalid duduk dengan punggung menghadap api, memandang gelap malam. Dalam diam, ia teringat pada masa-masa sebelum semua ini, ketika perjalanan terasa lebih sederhana dan tujuan terasa lebih jelas. Ia berkata kepada seorang perwira yang duduk di dekatnya, "Kadang aku rindu masa ketika keputusan hanya berdampak pada medan, bukan pada hati banyak orang." Perwira itu menjawab, "Masa itu telah berlalu. Sekarang setiap keputusan menyentuh lebih dari satu kehidupan." Hari berikutnya, pasukan menerima kabar bahwa keadaan di banyak wilayah mulai stabil. Tidak ada lagi kabar penolakan terbuka. Orang-orang lebih memilih menyampaikan kesetiaan sejak awal. Khalid membaca kabar itu dengan wajah tenang, tetapi di dalam hatinya ada perasaan campur aduk. Ia merasa lega, namun juga sadar bahwa ketenangan ini lahir dari rasa takut dan pengalaman pahit. Ia mengumpulkan pasukan dan berkata, "Apa yang kita lihat sekarang adalah hasil dari perjalanan yang berat. Jangan sombong karenanya. Ingatlah bahwa kekuatan bisa menjaga ketertiban, tetapi hanya keadilan yang bisa menjaga hati." Seorang prajurit bertanya, "Bagaimana kita tahu bahwa kita telah adil?" Khalid menjawab setelah diam sejenak, "Kita tidak pernah tahu sepenuhnya, tetapi kita harus selalu berusaha." Di wilayah yang pernah dilalui pasukan, orang-orang mulai berani berbicara lebih terbuka. Mereka mengenang masa kekacauan dengan nada yang lebih tenang. Seorang lelaki berkata di hadapan anak-anaknya, "Kami hidup di masa ketika satu keputusan bisa menyelamatkan banyak orang, tetapi juga melukai sebagian." Anak itu bertanya, "Apakah luka itu akan sembuh?" Lelaki itu menjawab, "Sebagian sembuh, sebagian menjadi bekas. Bekas itu yang mengingatkan kita." Tahun demi tahun akan berlalu, tetapi cerita tentang masa ini akan terus diceritakan. Ada yang akan mengingatnya sebagai masa ketegasan yang menyelamatkan persatuan. Ada pula yang akan mengingatnya sebagai masa kehilangan yang tidak tergantikan. Semua ingatan itu hidup berdampingan, membentuk gambaran yang utuh tentang sebuah masa yang tidak sederhana. Khalid bin Walid melanjutkan perjalanannya, membawa pengalaman yang tidak tertulis di laporan manapun. Ia tahu bahwa kelak ketika namanya disebut, orang-orang akan mengaitkannya dengan banyak peristiwa. Ia menerima kenyataan itu dengan tenang. Baginya, perjalanan belum selesai selama masih ada tanggung jawab yang harus dijalani. Hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang, tetapi ketenangan itu tidak pernah benar-benar sunyi. Ia seperti permukaan air yang tampak diam, namun menyimpan arus di bawahnya. Pasukan Khalid bin Walid bergerak melewati wilayah-wilayah yang kini lebih terbuka. Orang-orang keluar dari tenda mereka tanpa rasa curiga berlebihan, tetapi kehati-hatian masih tampak jelas di wajah-wajah mereka. Di sebuah persinggahan, seorang lelaki mendekati Khalid sambil membawa seorang anak kecil. Lelaki itu berkata, "Anakku sering bertanya, mengapa orang-orang dewasa selalu berhenti bicara ketika nama Najd disebut?" Khalid menatap anak itu, lalu berkata, "Karena ada masa
ketika kata-kata bisa membawa keselamatan atau kehancuran. Anak itu bertanya polos, apakah kata-kata bisa sekuat pedang? Khalid menjawab, kadang lebih kuat. Jawaban itu membuat lelaki tersebut terdiam lama. Ia kemudian mengangguk pelan dan pergi, seolah membawa pulang sesuatu yang tidak terlihat, tetapi terasa berat. Di malam hari, pasukan kembali beristirahat. Kali ini, tidak ada pembicaraan tentang pertempuran. Yang dibicarakan adalah hujan yang jarang turun, tentang unta yang hampir melahirkan, tentang anak-anak yang menunggu di rumah. Kehidupan perlahan kembali merayap masuk ke sela-sela ingatan perang. Seorang prajurit berkata, "Aku ingin suatu hari nanti, anak-anakku hanya mendengar kisah ini sebagai cerita, bukan sebagai peringatan." Yang lain menjawab, "Itu berarti kita harus menjaga agar kisah serupa tidak terulang." Khalid mendengar itu dan berkata, "Setiap generasi akan diuji dengan caranya sendiri. Tugas kita hanyalah meninggalkan jalan yang lebih jelas dari yang kita terima." Perjalanan membawa mereka ke wilayah yang lebih jauh, tempat kabar sering tiba terlambat dan berita bercampur dengan rumor. Di sana, orang-orang awalnya menyambut pasukan dengan ketakutan yang jelas. Namun, setelah mendengar maksud kedatangan mereka, ketegangan perlahan mereda. Tidak ada perlawanan, hanya dialog yang kaku namun jujur. Seorang pemimpin setempat berkata, "Kami takut membuat keputusan yang salah." Khalid menjawab, "Ketakutan itu wajar, tetapi tidak membuat keputusan juga adalah sebuah pilihan dan seringkali paling berbahaya." Kata-kata itu tersebar cepat. Orang-orang mulai memahami bahwa masa menunggu tanpa arah telah berlalu. Kejelasan, meski berat, lebih baik daripada kebimbangan yang berkepanjangan. Sementara itu, di wilayah yang pernah menjadi pusat peristiwa buta, ingatan mulai berubah bentuk. Duka masih ada, tetapi kemarahan perlahan berubah menjadi kelelahan. Orang-orang mulai bertanya, bukan lagi siapa yang salah, tetapi bagaimana mereka bisa hidup berdampingan setelah semuanya terjadi. Seorang perempuan berkata kepada tetangganya, "Aku tidak ingin anak-anakku tumbuh dengan kebencian." Tetangganya menjawab, "Aku juga tidak." Tetapi melupakan sepenuhnya terasa tidak adil. Perempuan itu mengangguk. Mungkin kita tidak perlu melupakan, cukup memahami. Di Madinah, tahun-tahun berikutnya akan mencatat masa ini sebagai masa ujian yang menentukan. Orang-orang akan berbicara tentang ketegasan, tentang kesatuan, dan tentang harga yang harus dibayar untuk menjaganya. Nama Khalid bin Walid akan disebut dalam berbagai nada. Ada yang penuh hormat, ada yang penuh tanya, tetapi jarang yang netral. Khalid sendiri semakin jarang berbicara tentang Buta. Bukan karena ia melupakannya, tetapi karena ia membawanya di dalam dirinya. Pada suatu malam yang sunyi, ia berkata kepada seorang perwira, "Ada peristiwa yang tidak pernah benar-benar selesai, hanya belajar hidup bersamanya." Perwira itu menjawab, "Apakah engkau menyesal?" Khalid terdiam cukup lama sebelum menjawab, "Aku menyesal jika aku tidak belajar darinya." Langkah pasukan terus berlanjut, meninggalkan jejak yang segera ditelan pasir, tetapi cerita di balik jejak itu tetap tinggal. Ia hidup di percakapan malam, di nasihat orang tua kepada anaknya, dan di keheningan orang-orang yang pernah berada di persimpangan sejarah. Dan kisah ini pun terus berjalan, belum mencapai akhirnya. Ia bergerak bersama waktu, menunggu untuk dilanjutkan lagi, ditambahkan dengan suara-suara baru, dan dipahami dengan cara yang berbeda oleh mereka yang datang setelahnya. Waktu terus bergerak tanpa menunggu siapapun. Pasukan Khalid bin Walid kini memasuki fase perjalanan yang lebih tenang. Tetapi justru di masa tenang itulah pikiran sering bekerja lebih keras. Tidak ada lagi suara pertempuran, tidak ada teriakan perlawanan, hanya langkah-langkah panjang di atas pasir yang luas dan sunyi. Di sela-sela kesunyian itu, setiap orang membawa ceritanya sendiri. Pada suatu sore, pasukan berhenti di dekat sebuah mata air kecil. Airnya tidak jernih, tetapi cukup untuk menghilangkan dahaga. Beberapa prajurit duduk di tepinya, membasuh wajah.
Salah seorang berkata, "Air ini keruh, tetapi tanpanya kita tidak akan bertahan." Yang lain menjawab, "Seperti masa yang kita lewati, tidak sempurna, tetapi perlu." Khalid mendengar percakapan itu dan berkata, "Kadang kita tidak diberi pilihan antara yang baik dan yang buruk, tetapi antara yang berat dan yang lebih berat." Malam itu, bulan tampak lebih terang dari biasanya. Cahaya putihnya menyinari pasir dan tenda-tenda yang berjajar. Beberapa prajurit terbangun dan menatap langit, merasa kecil di hadapan luasnya dunia. Seorang prajurit muda berkata pelan, "Aku takut suatu hari nanti orang-orang hanya mengingat darahnya, bukan alasan di baliknya." Prajurit lain menjawab, "Alasan sering tenggelam lebih cepat daripada cerita." Khalid yang mendengar itu berkata, "Karena itu tugas kalian adalah mengingat dengan jujur, bukan hanya dengan bangga atau marah." Hari-hari berlalu. Pasukan menerima kabar bahwa wilayah-wilayah yang dulu ragu kini mulai saling mengunjungi kembali. Hubungan yang sempat renggang perlahan disambung. Tidak semuanya pulih, tetapi cukup untuk membuat kehidupan bergerak lagi. Para pedagang kembali melintas, membawa barang dan juga cerita. Seorang pedagang berkata kepada Khalid, "Aku melihat perubahan. Orang-orang kini lebih cepat mengambil sikap." Khalid menjawab, "Mudah-mudahan mereka juga lebih cepat belajar dari akibatnya." Di wilayah bekas pengaruh Malik bin Nuwairah, orang-orang mulai mengajarkan kisah masa itu kepada anak-anak mereka dengan nada yang lebih tenang. Tidak lagi hanya kemarahan atau kesedihan, tetapi juga peringatan. Seorang ayah berkata, "Kami hidup di masa ketika menunggu terlalu lama bisa membawa bencana." Anaknya bertanya, "Apakah itu berarti kita tidak boleh ragu?" Ayahnya menjawab, "Ragu boleh, tetapi jangan berhenti di sana." Di Madinah, generasi yang lebih muda mulai mendengar kisah Najd sebagai bagian dari sejarah, bukan lagi sebagai kabar hangat. Guru-guru menceritakannya dengan hati-hati, menekankan bahwa masa itu adalah masa pilihan sulit. Tidak ada jawaban sederhana, tidak ada jalan yang benar-benar bersih. Sementara itu, Khalid semakin sering menyendiri di waktu-waktu tertentu. Ia bukan menjauh dari pasukannya, tetapi memberi ruang bagi pikirannya sendiri. Pada suatu malam, ia berkata kepada dirinya sendiri, "Jika suatu hari aku tidak lagi berjalan di medan seperti ini, semoga aku masih membawa pelajaran yang sama." Ia tahu bahwa namanya akan terus disebut, tetapi ia juga tahu bahwa nama tidak selalu mewakili seluruh kenyataan. Di balik setiap keputusan, ada malam-malam sunyi yang tidak tercatat, ada keraguan yang tidak pernah diucapkan. Pasukan akhirnya mendekati akhir tugas mereka di wilayah itu. Mereka bersiap untuk bergerak ke arah lain, ke tantangan lain yang belum mereka ketahui bentuknya. Khalid berdiri di hadapan mereka dan berkata, "Apa yang telah kita lewati akan menjadi bagian dari kita. Jangan menyangkalnya, tetapi jangan pula membiarkannya menguasai hati kalian." Para prajurit mendengarkan dengan diam. Mereka tahu bahwa perjalanan ini telah mengubah mereka, mungkin selamanya. Tahun 632 Masehi telah berlalu jauh, tetapi dampaknya masih terasa. Ia menjadi garis pemisah antara masa menunggu dan masa bertindak. Kisah tentang Khalid bin Walid dan peristiwa Butah tetap hidup, bukan sebagai cerita yang beku, tetapi sebagai kisah yang terus bergerak bersama ingatan manusia. Perjalanan pasukan Khalid bin Walid akhirnya membawa mereka ke batas wilayah yang selama ini hanya dikenal melalui cerita para pengelana. Di tempat ini, padang pasir bertemu dengan jalur-jalur dagang yang mulai ramai kembali. Kehidupan perlahan menunjukkan tanda-tanda pemulihan, meski bekas kegelisahan masih tersisa di mata orang-orang yang dilewati pasukan.
Di sebuah persimpangan jalur, pasukan berhenti cukup lama. Para pedagang datang dan pergi, membawa rempah, kain, dan kabar dari berbagai penjuru. Seorang pedagang tua mendekati Khalid dan berkata, "Aku telah berjalan jauh dan aku melihat satu hal yang sama di banyak tempat. Orang-orang kini lebih berhati-hati dalam memilih kata dan sikap." Khalid menjawab, "Mudah-mudahan kehati-hatian itu membawa kebijaksanaan, bukan ketakutan semata." Pedagang itu tersenyum tipis. Ketakutan sering datang lebih dulu, kebijaksanaan menyusul kemudian. Percakapan itu melekat di benak Khalid. Ia menyadari bahwa dampak peristiwa di Najd tidak hanya terasa di medan yang mereka lalui, tetapi juga di pikiran orang-orang yang bahkan tidak menyaksikannya secara langsung. Cerita memiliki kekuatan sendiri, terkadang lebih kuat daripada kehadiran pasukan. Pada malam hari, pasukan berkemah di dekat jalur dagang tersebut. Api unggun menyala terang. Beberapa prajurit mendengarkan kisah para pengelana tentang negeri-negeri jauh. Kisah itu memberi jarak sejenak dari ingatan tentang Najd. Seorang prajurit berkata, "Dunia ternyata lebih luas dari semua yang kita pikirkan." Yang lain menjawab, "Dan masalah manusia tampaknya selalu sama." Khalid mendekat dan berkata, "Karena itu, jangan pernah merasa bahwa apa yang kita alami hanya milik kita. Banyak orang sebelum kita dan setelah kita akan menghadapi hal serupa dengan bentuk yang berbeda." Hari berikutnya, pasukan menerima perintah baru untuk bergerak ke arah lain. Tidak ada kegelisahan seperti sebelumnya, hanya kesadaran bahwa perjalanan ini memang belum selesai. Khalid mengumumkan arah perjalanan dengan suara tenang. Tidak ada sorak, tetapi tidak pula ada keluhan. Pasukan telah belajar menerima perubahan sebagai bagian dari tugas. Di wilayah yang mereka tinggalkan, kehidupan terus berjalan. Orang-orang mulai menata kembali hubungan antar kabilah. Mereka saling mengunjungi, meski dengan langkah hati-hati. Nama Malik bin Nuwairah masih disebut, tetapi kini lebih sering dalam konteks pelajaran daripada kemarahan. Seorang lelaki berkata di hadapan sekelompok pemuda, ia hidup di masa yang tidak memberi banyak waktu untuk berpikir panjang. Seorang pemuda bertanya, "Apakah kita sekarang hidup di masa yang lebih mudah?" Lelaki itu menjawab, "Tidak, setiap masa punya kesulitannya sendiri, hanya bentuknya yang berubah." Di Madinah, kisah-kisah dari berbagai wilayah mulai disatukan menjadi gambaran besar tentang masa peralihan itu. Orang-orang menyadari bahwa persatuan yang mereka nikmati bukan sesuatu yang datang tanpa harga. Ia dibangun dari keputusan-keputusan sulit yang diambil jauh dari pusat kota, di bawah terik matahari dan dingin malam padang pasir. Khalid dalam perjalanannya semakin jarang berbicara tentang apa yang telah berlalu. Ia memilih berbicara tentang apa yang harus dijaga ke depan. Pada suatu kesempatan, ia berkata kepada pasukannya, "Jangan ukur keberhasilan kita dari ketakutan orang lain. Ukurlah dari seberapa lama ketertiban dan keadilan bisa bertahan setelah kita pergi." Seorang prajurit bertanya, "Dan jika ketertiban itu runtuh lagi?" Khalid menjawab, "Maka generasi setelah kita akan menghadapi ujiannya sendiri. Kita tidak bisa memikul semua beban waktu." Langit sore itu berwarna merah keemasan. Pasukan bergerak perlahan, meninggalkan persimpangan jalur dagang. Jejak langkah mereka kembali tertelan pasir, seperti banyak jejak sebelum mereka. Namun, cerita tentang perjalanan itu tidak hilang. Ia berpindah dari satu mulut ke mulut lain, berubah nada, tetapi tetap hidup. Tahun-tahun akan terus berlalu. Orang-orang yang menyaksikan langsung peristiwa ini akan menua, lalu pergi. Anak-anak mereka akan tumbuh dengan cerita-cerita yang diwariskan. Sebagian cerita akan dipertajam, sebagian dilunakkan.
Tetapi inti dari kisah itu akan tetap ada, tentang masa ketika pilihan tidak pernah mudah dan diam seringkali lebih berbahaya daripada bertindak. Dan demikianlah kisah ini terus berlanjut tanpa penutup yang pasti. Ia mengalir bersama waktu, menunggu untuk ditambah, disambung, dan direnungkan kembali oleh mereka yang ingin memahami bagaimana sejarah dibentuk oleh langkah-langkah manusia di tengah ketidakpastian. Langkah pasukan terus menyusuri jalur yang semakin jarang dilalui. Padang pasir di wilayah ini terasa lebih sunyi, seolah dunia sedang menarik napas panjang setelah masa yang penuh ketegangan. Khalid bin Walid memandang ke depan, tetapi pikirannya sesekali kembali ke belakang, ke semua keputusan yang telah diambil dan tidak mungkin ditarik kembali. Pada suatu siang, angin panas bertiup kencang hingga pasir beterbangan dan mengaburkan pandangan. Khalid memerintahkan pasukan berhenti dan berlindung di balik gundukan pasir. Dalam keheningan itu, hanya terdengar suara angin yang meraung. Seorang prajurit berkata, "Angin ini seperti amarah manusia, datang tiba-tiba dan sulit ditahan." Yang lain menjawab, "Tetapi angin juga berlalu, yang tertinggal hanya bekasnya." Khalid berkata, "Dan bekas itulah yang harus kita perhatikan." Ketika angin mereda, pasukan kembali bergerak. Mereka tiba di sebuah wilayah kecil yang belum lama mendengar kabar dari luar. Orang-orangnya terlihat bingung dan waspada. Seorang lelaki muda maju dengan ragu dan berkata, "Kami mendengar banyak cerita, tetapi tidak tahu mana yang benar." Khalid menjawab, "Cerita sering berubah di perjalanan. Yang penting adalah sikap kalian hari ini." Lelaki itu bertanya, "Apakah masih ada ruang untuk kesalahan?" Khalid menatapnya dan berkata, "Kesalahan selalu mungkin terjadi. Yang berbahaya adalah membiarkannya tanpa perbaikan." Percakapan itu berlangsung lama. Tidak ada ancaman, tidak ada paksaan yang keras. Ketika pasukan akhirnya meninggalkan wilayah itu, orang-orang berdiri memandang dengan wajah yang masih menyimpan banyak pertanyaan, tetapi juga sedikit kelegaan. Malam hari tiba dengan dingin yang menusuk. Api unggun dinyalakan dan para prajurit berkumpul lebih rapat. Salah seorang prajurit yang jarang berbicara tiba-tiba berkata, "Aku bermimpi tentang buta semalam."